Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya pada channel pembelajaran akuntansi keuangan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai investment ya, investasi tapi khusus berkaitan dengan debt investment ya. Oke. Investment ini ada di chapter 16 buku Palut Mahrus dan chapter 17-nya Kieso. Oke, sekarang kita akan bahas di investment khususnya debt investment ya, beratnya. Pada video kali ini pembahasan akan dibagi menjadi 3, 1, 2, 3 ya. Pertama adalah mengenai akuntansi aset keuangan, kedua klasifikasi investasi, ketiga adalah debt investment. Baik, kita mulai untuk akuntansi aset keuangan. Nah, chapter investasi ini pada dasarnya ini sangat berkaitan erat dengan chapter sebelumnya ya, yaitu chapter mengenai non-current liabilities ya, NCL. Nah, kemudian chapter mengenai ekuitas ya. Nah, kalau untuk chapter NCL itu posisi kita sebagai perusahaan yang menerbitkan obligasi gitu. Kemudian kalau ekuitas sebagai perusahaan yang menerbitkan ekuitas saham gitu ya. Ini berarti perusahaan penerbit. Nah, kalau di chapter mengenai investasi, maka posisi kita bukan sebagai penerbit, tapi sebagai apa? Sebagai investor yang membeli NCL ini, gitu ya, dan yang membeli ekuitas ini, gitu. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan bahas posisi kita sebagai investor yang membeli obligasi, ya, membeli NCL. Nah, karena kita membeli, maka ini menjadi investment, ya, investment in obligasi. Kemudian yang kedua adalah investment in saham, ekuitas. Nah, karena dia investasi pada obligasi untuk yang sekarang dan investasi pada saham untuk yang nanti, maka karena dia investasi kita catat sebagai aset, ya. Nah, tapi namanya bukan aset biasa, namanya adalah aset keuangan. Nah, sebagaimana mengacu ke PSK 50 ya, juga di 71 juga ya. Jadi 50 ini mengenai definisi dan sebagainya, 71 ini yang lebih lengkapnya mengenai pengakuan dan penyajiannya. Aset keuangannya ada 3 ya, secara garis besar. Satu, dinamakan aset keuangan apabila dia bentuknya adalah kas. Kemudian kedua, instrumen ekuitas yang terbitkan oleh entitas lain. Nah, jadi ini adalah apabila kita instrumen ekuitas, jadi investment in equity gitu ya. Investment in equity. Nah, ini pembelian gitu ya. Karena kita kan membeli saham. Nah, seperti itu. Nah, kalau seperti ini, dan yang ketiga adalah hak kontraktual ya untuk menerima keuangan dari entitas lainnya yang diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas. Nah, ini adalah investment in debt. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya aset keuangan itu ada 3, yaitu investment in debt, investment in equity, sama kas. Ya, kas ini ada 2, ada kas rupiah dan kas valuta asing. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian apa saja sih klasifikasinya? Klasifikasinya pertama aset aset keuangan itu. Nah, jadi seperti ini. Jadi ada dan satu lagi ya, derivatif ya. Derivatif ini transaksi untuk melindungi nilai ya, nilai dari suatu aset. Nah, jadi seperti itu. Bisa komoditas ya, bisa juga untuk derivatif berupa falas ya. Nah, kemudian bisa juga derivatif untuk ya menjamin nilai dari yield obligasi itu dan harga dari saham. Nah, gitu. Nah, kalau di bursa efek ada 3 ya derivatif itu. Yang pertama yang tadi falas, kemudian kedua itu adalah untuk melindungi obligasi yield obligasi pemerintah biasanya. Dan yang ketiga itu untuk melindungi harga dari saham ya, untuk stock options dan sebagainya. Nah, sekarang ini klasifikasi kapan suatu aset diklasifikasikan sebagai dia instrumen utang dan kapan dia diklasifikasikan sebagai instrumen equity, gitu ya. Nah, derivatif tidak akan kita bahas ya, yang akan kita bahas di video ini adalah yang utang. Untuk ekuitas akan dibahas minggu depan ya. Nah, pada dasarnya
dinamakan apabila kita melakukan 3 tes ya. Pertama adalah tes SPPI ini ya. SPPI. Apa sih SPPI? Ini untuk melihat apakah arus kas kontraktual itu berasal dari pembayaran pokok dan bunga. Nah, jadi dilihat dulu nih. Nah, kalau misalkan semuanya kan bersifat arus kas kontraktual gitu ya. Nah, sifatnya apakah pokok dan bunga ya, pokok plus interest, bunga, ataukah dia dividen. Nah, kalau dia pokok dan bunga maka dia adalah instrumen utang. Tapi kalau dia dividen maka dia adalah ekuitas ya. Seperti itu. Nah, sekarang kalau dia merupakan pokok dan bunga maka dia termasuk instrumen utang ya. Jadi nah seperti itu. Jadi SPP ini dilakukan setiap instrumen gitu. Jadi misalkan kita ada obligasi A gitu ya, perusahaan A, obligasi perusahaan B, sama yang ketiga adalah SUN gitu ya. Nah, ini satu persatu dilakukan tes SPPI. Nah, kayak gitu ya. Nah, baru kalau dilihat apa arus kas kontraktual dari masing-masing instrumen A, B, dan SUN ini ya. Kalau ternyata semuanya adalah pokok dan bunga, maka dia adalah instrumen utang. Gitu. Nah, baru yang kedua dilakukan bisnis model test ya. Bisnis model test ini kita tidak satu persatu tapi kita melihat satu portofolio. Ya, misalkan di sini kita sudah membeli instrumen A, B, dan SUN gitu ya. Nah, ini kita satukan dalam satu portofolio. Misalkan A ini adalah saham gitu ya, kita ubah asumsinya. Misalkan A ini adalah saham. Kemudian saham A. Kemudian B ini juga saham juga B. Nah, kemudian kita menjadikan satu portofolio gitu. Namanya portofolio X gitu ya. Nah, ketika kita mau ubah sudah menjadikan ini satu portofolio, maka kita akan melakukan business model test. Gitu. Jadi bagaimana satu portofolio ini dicatat dengan apa? Gitu. Nah, seperti itu. Apakah fair value ataukah gimana? Gitu. Nah, sekarang kita akan lihat dari satu portofolio ini kita melihat apa niatnya. Niat untuk membeli portofolio ini pada saat pertama kali kita langsung nilai untuk apa? Apakah untuk mendapatkan arus kas kontraktual dalam sampai dengan jatuh tempo gitu ya. Nah, ataukah memang untuk nahan dulu sebentar ya. Kemudian kalau harganya bagus dia jual. Nah, ini yang kedua. Atau yang ketiga tidak termasuk nomor 1 atau 2. Nah, maksudnya adalah ini trading gitu. Portofolio ini sebagai portofolio trading gitu. Nah, kalau dia modelnya adalah ingin menahan arus kas kontraktual itu sampai jatuh tempo, maka yang nomor 1 ya, ini dinamakan hold for collection, HFC. Gitu. Nah, kemudian kalau dia tujuannya adalah untuk mendapatkan arus kas kontraktual plus, nah tapi beda dengan yang HFC. Dia kalau HFC itu sampai jatuh tempo, kalau yang nomor 2 nggak sampai jatuh tempo. Ya, kalau suatu saat harganya bagus, ya dia akan jual. Gitu. Nah, kalau misalkan ada kata-kata dia akan jual, maka dia bukan HFC, tapi ditambah belakangnya dengan HFCS, gitu ya. HFCS. H hold ditahan, F-nya for, C-nya collections, S-nya sell. Ya, jadi dia ditahan untuk kemudian nanti dijual. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang 3 ini dinamakan trading, gitu ya. Dinamakan instrumen utang yang trading, gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi kita lihat masing-masing niatnya. Kalau niatnya untuk call for collections, ya ditahan sampai jatuh tempo, maka dia dicatatnya hukum asalnya dengan amortized cost, gitu ya. Nah, cuman kita menyimpan dari hukum asal dia dicatat dengan FVTPL, gitu ya. Nah, untuk menilai kalau gitu bisa amortized cost, bisa FVTPL. Nah, gimana cara membedakannya Pak? Gitu, kapan dicatat dengan amortized cost, kapan dicatat dengan FVTPL. Nah, caranya gampang, tinggal lihat aja. Ya, syarat yang ketiga sekarang kita tes yang ketiga. Ya, yaitu apakah memenuhi syarat untuk penggunaan fair value option atau tidak. Nah, kalau dia tidak memenuhi syarat FVO atau fair value options, maka dia wajib kembali ke hukum asal, yaitu dicatat dengan amortized cost. Nah, oke. Contohnya gimana Pak? Kalau dia ternyata memakai fair value options, maka dia dicatat dengan FVTPL. Nah, kalau gitu apa yang dimaksud dengan fair value options, Pak?
Nah, yang dimaksud dengan fair value options kita lihat ke contoh yang portofolio X ini ya. Portofolio X. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, dalam portofolio X ternyata ada 3 sekuritas ya, 3 instrumen ya, instrumen sekuritas sama instrumen utang. Nah, dari sini kita harus pilih, itu harus lihat saham di sini ada 2 ya. Kalau dia tidak diperjualbelikan berarti dia non trading, maka dia dicatatnya asal dengan FVOC ya. Tetapi berarti kan ini fair value ya. Nah, berarti kalau dia ada saham dalam portofolio tersebut ada instrumen ekuitas, maka minimal dia dicatat dengan fair value OC, which is itu adalah fair value gitu ya. Jadi kedua ini dicatat misalkan ya, kalau dia non trading ya, dia akan dicatat dengan fair value juga, tapi fair value OC gitu ya. Masuknya ke OC tidak ke FVTP, tidak ke profit and loss. Nah, si Sun ini dia niatnya untuk dikoleksi sampai jatuh tempo. Gitu, Bu. Nah, jadi di sini gimana dong? Di sini ada dua skema berarti. Yang satu sahamnya dengan fair value, sedangkan Sun ini HFC. Kalau HFC hukum asalnya dengan amortized cost. Nah, makanya di sini terjadi mismatch kalau tetap maksa Sun-nya dicatat dengan amortized cost. Apa itu mismatch? Nggak nyambung gitu. Satu portofolio itu seharusnya mostly dicatat dengan fair value, nyempil sendiri dicatat dengan amortized cost. Nah, itulah dikatakan accounting mismatch ya, tidak cocok gitu. Nah, oleh karena itu dia terjatuh kepada hukum fair value option. Fair value options ini namanya opsi, tapi pada dasarnya tidak memiliki pilihan gitu loh. Tidak memiliki pilihan lain kecuali apa? Dia tidak bisa mencatat dengan amortized cost. Tidak bisa mencatat ke hukum asal meskipun dia hold for collection. Nah, karena dia terkena hukum fair value options, maka dia akan dicatat dengan FVTPL. Nah, kenapa? Karena mostly satu portfolio ini dicatatnya dengan fair value. Ya, saham ini non trading dia dicatatnya juga dengan fair value option seperti itu ya. Nah, dicatatnya dengan fair value OCI ya. Nah, seperti itu. Nah, artinya ini fair value juga. Nah, makanya si Sun-nya harus berkorban gitu. Dia akhirnya dicatat dengan fair value through profit and loss ya. Seperti itu. Nah, kalau gitu gimana Pak? Kalau gitu ya sudah. Itulah yang dinamakan dengan fair value options ya. Nah, kalau ternyata kemudian yang kedua, kalau HFCS gitu ya. Nah, lihat juga dilakukan tes fair value options. Kalau tidak terkena hukum fair value options, maka dia FVOC with recycling ya. Nah, kalau dia terkena fair value options, maka FVTP. Nah, yang ketiga adalah trading gitu ya. Nah, sekarang concernnya adalah apa perbedaan antara with recycling di instrumen utang dengan no recycling di instrumen ekuitas ya. Kalau with recycling ini nanti kita akan melakukan daur ulang. Recycle dari apa? Karena ini kan FVOC ya, dia masuknya ke OCI. Setiap ada perubahan fair value di nanti akhir periode, maka dia akan dicatat dengan masuk selisihnya tadi itu antara carrying value dibandingkan dengan fair value itu masuk kemana? Masuknya ke OCI. Ya misalkan naik ya. Kalau naik ya tetap nanti dia akan menambah OCI gitu ya, dan OCI ini akan masuk ke accumulated other comprehensive income dan dia langsung menambah ekuitas, berpengaruh ke ekuitas. Nah, jadi tidak masuk ke retained earning ya, tidak masuk ke net income kalau dia OCI. Nah, ketika kalau dia recycling maka dia bisa pindah ke net income ya. Bisa pindah ke net income. Nah, ditransfer ke net income dan nanti masuknya ke retained earnings. Nah, seperti itu. Nah, berarti kalau dia recycling ada reklasifikasi dari yang tadinya masuk ke OCI gitu ya, dipindahin masuk ke net income ya, ke realize ya. Pada saat kapan itu? Pada saat dia penjualan. Nah, jadi ketika penjualan apa? Penjualan si instrumen utang ini, maka si instrumen utang itu pada dasarnya ketika terjadi selisih gitu ya, selisih antara fair value dengan carrying value-nya. Nah, maka pada saat itulah kita mencatatkan gain atau realize gitu ya. Jadi kita restatement dulu gitu, kemudian baru nanti kita bukukan realize atau gain. Jadi ditransfer tuh karena sudah dijual, maka yang tadinya masuk ke
ini kan berarti kan unrealized ya. Kalau masuk ke OC itu berarti sifatnya adalah tidak terrealisasi. Gitu. Unrealized holding gain atau loss gitu ya, dan langsung masuk ke OC. Nah, berarti yang tadinya belum terrealisasi karena dijual berarti menjadi terrealisasi. Nah, bagian yang sudah dijual itu itulah yang akan dimasukkan ke net income, dan itulah dinamakan recycling. Jadi direalisasikan gitu ya. Direalisasikan dalam bentuk apa? Reklasifikasi dari OC ke net income ya, ke realize ya. Pada saat kapan? Pada saat penjualan. Nah, seperti itu. Itulah bedanya recycling sama no recycling ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang nah ini ya, pada saat penjualan investasi saldo UHGL yang dijual akan direcycle dari OC ke laba rugi periode berjalan ya. Jadi pada dasarnya ini nanti dari OC ya, kalau dia untung gitu ya, maka dia akan masuk ke gain ya. Atau kalau di bukunya Pak Lutfi ini gain ini sama dengan realize ya, realize ya. Realize holding gain or loss ya, realize HGL. HGL. Ya, atau bahasa lainnya adalah gain gitu ya. Nah, itu kalau dia yang with recycling. Tapi kalau dia no recycling, saldo UHGL tarik investasi yang dijual langsung ditutup ke retain earnings ya, seperti itu. Ya, langsung ke saldo laba. Jadi tidak lagi restatementnya, tetap aja dia langsung masuk ke saldo laba ya. Tapi dia tidak masuk ke laba rugi periode berjalan ya. Jadi di sini cuma koreksi di komponen ekuitasnya aja. Seperti itu. Tidak masuk dulu ke apa? Ke net income ya. Nah, sehingga nanti kena pajak kalau dia menambah net income kan, maksudnya berarti ke order income ya, kalau dia laba gitu ya, kalau dia naik fair value-nya. Nah, berarti nanti dan income ini akan kena pajak gitu kan. Kena pajak per PPh badan. Baru nanti sisanya masuk ke retain earnings. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk yang ini maka selisihnya dia langsung reclass gitu ya. Jadi dari kalau ini kan dari OC ke OI, ke order income. Kalau ini dari OC kemana? Langsung ke RE. Ya, jadi di bypass, nggak masuk ke net income dulu. Itu kalau yang no recycling ya. Tapi pada ujung-ujungnya dia masuknya ke retain earnings juga gitu ya. Karena kenapa? Karena wajib ke retain earnings ini. Karena kenapa? Karena dia sudah terrealisasi gitu loh ya. Tapi kalau with recycling dimasukin dulu ke net income, nambah pajak, kena pajak gitu ya. Baru nanti sisanya masuk ke retain earnings. Tapi kalau yang no recycling langsung tidak masuk ke net income tapi masuk ke retain earnings. Nah, di sini kok Pak berbeda sekali Pak. Yang pertama ini kan untuk yang utang ya, untuk bonds ya. Nah, kalau yang kedua ini untuk apa? Yang kedua ini untuk yang equity. Kenapa demikian? Nah, kata IASB, nah perbedaan ini diperlukan, ini bukan kata saya ya, tapi kata IASB, International Accounting Standard Board yang bikin IFRS gitu ya. Itu bilang bahwasanya kalau instrumen utang ini pada dasarnya dia menunjukkan kinerja perusahaan. Gitu ya. Maksudnya apa Pak? Dia membeli instrumen utang itu bukan pure investasi, tapi biasanya untuk menurunkan resiko dari suatu portofolio. Ya, seperti tadi ya, jadi menurunkan resiko dari portofolio. Maksudnya apa? Kalau terjadi kerugian dalam portofolio tersebut, maka adanya instrumen utang ini justru yang akan mengamankan, gitu ya, agar kerugian itu tidak jatuh lebih dalam. Nah, sehingga apa? Sehingga pada dasarnya dia berinvestasi pada instrumen utang itu untuk mengamankan investasi portofolio dia. Sehingga apa? Nah, dia merupakan investasi yang berkaitan langsung dengan kinerja perusahaan, kecerdikan perusahaan dalam mengelola aset keuangannya. Nah, gitu ya. Nah, sehingga bukan pure investasi nih, tapi memang untuk mengamankan. Nah, that's why karena menggambarkan seberapa cerdik suatu perusahaan dalam mengelola kinerja portofolionya, maka kalau ada penjualan instrumen utang, maka dia harus direalisasikan dulu ke net income, masuk dulu ke laba rugi, laba dan kena pajak. Gitu. Tetapi kalau yang dia di saham itu pure dia adalah ini ya investment. Jadi dia tidak lagi masuk ke net income tapi langsung disesuaikan realisasi atas penjualan investasi saham maka masuk ke retain earning langsung, tidak via net income dulu. Seperti itu
ya. Oke, itu aja mungkin pembahasan mengenai, aset keuangan, definisi dan klasifikasinya ya. Nanti setelah itu kita akan masuk mengenai pengakuan awal dan, akuntansi. Terima kasih.